sidang jemaatmu, khususnya kehidupan Ebenezer yang kami cintai dia Tuhan. Biarlah bukan Tuhan akan selalu mengalir dalam segala kehidupannya ya Tuhan. Kami semua selalu berpegang teguh kepada janji ya Tuhan. Karena janji setia dan kami janji-Mu selalu digenapi ya Tuhan. Mari Tuhan, kami satukan hati kami di sini ya Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih setiap hari kami selalu ucap syukur. Apapun yang kita dalam hidup kami semua ya Tuhan, hanya ucapan syukur kami. Kami merasakan sukacita yang luar biasa dan mujizat untuk Tuhan bekerja di tempat ini dan juga pada kehidupan saudara sekalian. Mari Bapak, kami akan terus selalu memuji muliakan daripada nama-Mu ya Tuhan. Layani kami semua ya Tuhan. Berikan kami kekekalan, berikan kami supaya kami bisa melakukan ketakwaan dalam surga. Ampuni kami yang segala keterbatasan kami ya Tuhan. Kami Kau tahu Tuhan Yesus, bahwa kami yang luar biasa. Engkau selalu memenuhi apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Engkau tepat pada waktunya Engkau memberikan jalan dan kebenaran untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami akan selalu kuat, akan selalu memegang janji-Mu ya Tuhan. Mari Bapak, berkati kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Mulai dari pemain musik, singer, leader maupun yang membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi kami semua dan layakan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan dan selamat kami. Doa ini kami alaskan yang percaya kami akan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Mungkin akhir-akhir ini saudaraku, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi pikiran saudara? Masalah saudara? Mari saudara, kita hanya bisa berserah. Jangan masalah selalu. Jangan masalah selalu. Kami puji Tuhan. Karena salib Tuhan. Dengan salib Tuhan kita hidup. Dengan salib Tuhan kita digunakan. Glory haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Karena salibmu itu
bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mari mulai sekarang saudara yang terkasih, seperti Allah menurut ibu kita harus merubah paradigma kita. Amin, haleluya. Jangan rasa dunia saja yang kita cari, ingatkan dunia bukan milik kita, dan kita kejar adalah kekejaran. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kemuliaan. Hallelujah.
saya katakan Matius, katakan Yohanes 14 ayat yang benar. Akulah jalan yang benar hidup. Tak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Lihat ya, kita lebih daripada pemuda. Karena sudah ada yang bilang siapa orang kita tidak akan mendapat. Karena itu, karena saudara, mari kita adalah, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita menceritakan sukacita yang luar biasa. Mungkin juga ada yang menggunakan sebuah masalahannya dan mesti kita tidak bisa memecahkannya. Mungkin kita udah sedih atau ada sekali kan situasi yang seperti ini, pandemi yang seperti ini. Tapi ingatlah selalu, Tuhan tahu, Dia selalu memberikan apa yang kau butuhkan. Sama manusia kan kita berpikir, Tuhan gimana kau? Kok aku butuh seperti ini terus? Ya, ingatlah. Kuasa Tuhan akan selalu bekerja, selalu bersyukur. Karena kunci bersyukur dan kunci boleh terjadi untuk kehidupan saudara dan juga saya. Dan kadang-kadang pun kita selalu bersyukur pada Tuhan. Serahkan selalu wakil membuka anak-anak juga yang satu
mengabulkan kehidupan saudara dan juga saya semua. Mari saudara, apa yang kita rasakan, mungkin rasa sakit di sini, mungkin rasa sakit tidur, ingatlah bibir-bibir Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ini Tuhan, kita puji, memuliakan nama Tuhan. Saya merasakan pujian yang merasa menunjukkan cinta, lalu saat ini, Tuhan ini. Sangat sedih.
minggu ini kami boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lewat kesetiaan kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan, terlebih kami setia di dalam kami melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan bagi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini tiada setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pagi hari ini untuk membagikan berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk belajar, melakukan, mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Salah satu acara TV yang kita lihat Bapak Ibu, bedah rumah. Ya, lihat ya Bapak Ibu, bedah rumah jasmani yang tadinya rumah pupuk, rumah yang dibuat dari gede, lalu direhab, dirobohkan secara total dan dibangun menjadi rumah yang siap ditempati oleh penghuninya atau pemilik. Pagi ini kita mau membedahi rumah rohani kita, yaitu pribadi kita masing-masing dengan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak hanya rumah jasmani, tapi rumah rohani. Kehidupan kita ini harus dibenahi, harus diperbarui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya rumah rohani kita ini menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, sesuai dengan 1 Korintus pasal mungkin pasal 6. Ya, kita tidak usah baca ayat itu. Tapi pagi ini kita mau membuka kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian ayat 13, 14 dan 15. Ya, tolong. Mazmur pasal 103. Ya, ada kendala. Ya, kalau ada kendala, saya akan katakan Ibu Jumani bisa bantu saya. Ya, terima kasih. Ayat 1 sampai dengan 5 disambung ayat 14 sampai dengan 16. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai
Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Bertitik tolak dari bacaan kita pagi ini, Mazmur pasal 103. Judul firman Tuhan pagi ini dengan tema 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Saya ulangi, 3 perkara yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita berbicara tentang lupa, itu merupakan salah satu karakter sifat manusia yang negatif. Sifat ini ada pada semua orang, ya, baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, ya, termasuk saya, kita semua yang hadir pagi ini. Ya, saya memberikan contoh. Saya pernah lupa menaruh kacamata. Ya, kacamata ini selama 3 bulan saya cari di mana saya menaruh kacamata ini. Ya, karena saya cari tidak menemukan kacamata ini, kemudian saya pergi ke Tegal, saya pesan kacamata yang baru, lalu saya pakai. Satu waktu saya pergi ke tukang cukur di belakangnya rumahnya Pak Jumali. Setelah sampai di rumah tukang cukur, langsung si yang tukang cukur yang berkata, "Pak, ini kacamatanya Bapak lupa." Wah, pada saat itu ya secara spontan saya pegang kepala saya. Aduh, kalau begini ya saya tidak usah beli kacamata. Ya, tapi bagaimana lagi? Sudah terjadi. Itu sifat manusia, lupa. Ya, contoh lagi Bapak Ibu, saya lihat di televisi ini terjadi di Sumatera. Ya, seorang ibu guru, ya, kalau Pak Guru ya bisa dimaklumi, laki-laki, ya, ada emosi, ya, dan sebagainya. Ini ibu guru, ya, memarahi muridnya gara-gara apa? Gara-gara lupa mengerjakan pekerjaan rumah, ya, lupa mengerjakan pekerjaan rumah, ya, lalu dimarahi dan ditampar mukanya. Pulang ke rumah, anak ini lapor ke orang tua. Akhirnya terjadi masalah antara ibu guru ini dengan orang tua. Namun puji Tuhan, diakhiri dengan salaman dan berkata, "Mohon maaf." Ya, akhiri dengan perdamaian. Manusia bisa lupa, kenapa? Karena manusia terdiri dari darah dan daging. Ya, manusia terdiri darah dan daging. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan, ya, keterbatasan dan sebagainya. Nah, bacaan kita tadi Mazmur 103, saya menemukan ada 3 perkara yang tidak boleh dilupakan oleh setiap anak Tuhan, orang Kristen, termasuk kita yang hadir pagi ini. Ya, jangan lupa. Ya, 1,
segala kebaikan Tuhan. Ya, segala itu artinya semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, yang kedua, ini saya buka. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupa, siapakah kita ini di pemandangan mata Tuhan, bukan di pemandangan mata manusia, ya, tapi di hadapan Tuhan. Siapakah saya? Siapakah Bapak Ibu? Ya, akan saya sampaikan. Dan yang ketiga, jangan lupa membalas kasih Tuhan. Ya, ini 3 hal, 3 perkara yang harus kita taat dan kita patuhi dalam kehidupan kita ke masa depan, masa yang akan datang. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kita kembali. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Ya, saya baca di sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, saya ulangi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Ucapan ini atau perkataan ini, ya, tidak ditujukan kepada seseorang atau kepada orang lain, tetangga, kiri, kanan, tapi ucapan ini ditujukan kepada pribadi penulis kitab Mazmur ini, yaitu Raja Daud. Ini yang menulis kitab Mazmur ini bukan hanya satu, Bapak Ibu, tapi yang paling banyak ada Daud. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud ini ditujukan, disampaikan kepada jiwanya sendiri, pribadinya sendiri, ya, tidak ditujukan kepada orang lain. Ya, janganlah lupa, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Pertanyaan saya, apa sih yang menjadi kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Ya, mungkin sekarang dulu kita tidak punya rumah, akhirnya puji Tuhan dapat kita bisa membeli sebuah rumah sebagai tempat untuk berteduh. Ya, bisa juga sebuah mobil. Ya, dulu pakai sepeda motor, sekarang bisa beli mobil. Ya, puji Tuhan, itu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Ya, puji Tuhan, berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Haleluya. Tapi yang namanya, ya, kebaikan Tuhan tidak hanya dinilai, diukur dengan berkat jasmani, tapi harus dipandang, dilihat dari sudut rohani, ya, iman. Ya, di sini dikatakan oleh pemazmur, ya, tolong ada ABC, segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang mengampuni segala dosamu. Ini dari sudut rohani. Ya, Dia, yaitu Tuhan, yang telah mengampuni segala kesalahanmu atau segala dosamu. Ya, kapan kita berbuat dosa? Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa,
ada, maka semua orang, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, ya, menjadi orang berdosa. Roma pasal 5 ayat 19. Tolong Bu Jumadi. Roma pasal 5 ayat 19. Mudah-mudahan saya jangan lupa. Ya, benarkah kita semua adalah orang berdosa? Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti orang, saya ulangi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Ya, ada pertama. semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ada satu statement, pernyataan dari itu. Oleh ketidaktaatan Adam, kita semua di pandangan Tuhan orang berdosa. Kemudian di dalam Roma juga ada sabda, ya, Paulus mengatakan semua manusia orang berdosa, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, ya, semuanya ya orang berdosa. Ini namanya dosa keturunan, dosa warisan, ya. Ini yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa nenek moyang kita, dosa warisan, ya, dosa keturunan sudah ditebus oleh korban Yesus di atas kayu salib. Tapi sekarang ini kan dosa perbuatan kita sehari-hari, ya, setiap hari kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, dari mana kita tahu? Gitu. Dosa pikiran ini yang tidak kelihatan, yang tidak nampak oleh orang lain. Ini yang ada di dalam otak kita, kepala kita, pikiran kita. Mungkin ya senangnya nonton film porno, gambar-gambar porno. Itu yang di dalam otak kita, pikiran kita ini. Ya, setiap hari kita bisa jatuh ya dalam dosa. Karena ini pikiran kita. Kemudian tingkah laku kita sehari-hari. Ya, kita bisa jatuh di dalam dosa. Senangnya judi, senangnya berkelahi. Misalnya kalau anak-anak muda, ya, di Jakarta kan kita sering nonton televisi, terjadi tawuran. Hampir setiap hari itu ada perkelahian, tawuran dan sebagainya. Ya, banyak korban yang jatuh. Kemudian apa yang ada di dalam hati kita? Kita harus datang kepada Tuhan, harus mengakui, ya, semua kesalahan kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes, ya, kalau bukan 1 Yohanes, ya, jikalau kita mengaku segala dosa kita di mana aja. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, sudah. 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-8 sampai ke-10. Jika kita berkata, Ya, jika kita berkata, jika saya dan saudara berkata terus bahwa kita tidak berdosa, kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, Namun jika kita mengaku semua dosa kita, dosa pikiran, perbuatan, tingkah laku kita terus, maka Ia adalah setia dan adil, maka Tuhan kita Yesus Kristus adalah adil, adalah setia dan adil. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Ya, sehingga Tuhan akan mengampuni
segala kejahatan. Di hadapan kita ada perjamuan kudus, ada roti, ada anggur. Ya, ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, ingat, darah Yesus itu menyucikan kita, menguduskan kita, membersihkan semua kesalahan kita. Ya, puji Tuhan, ini kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, ya jangan lupa, ya ini berkat secara rohani. Ya, dua atau B, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita membaca Alkitab, ya kisah-kisah tentang orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, seperti seorang perempuan yang mengalami darah, ya harta bendanya habis, dijual untuk pergi ke dokter, berobat dan sebagainya. Tapi semua usaha tindakannya tidak berhasil, bahkan semakin parah, ya semakin menderita. Ya, tapi puji Tuhan, ketika dia datang kepada Yesus, ya perempuan ini disembuhkan, ya dari segala penyakitnya. Ini kebaikan Tuhan yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita harus bersyukur, berterima kasih, dan jangan lupa kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Berikutnya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur itu bicara tentang kematian yang kekal. Ya, kalau kita semua seharusnya masuk di dalam lubang kubur, ya kematian yang kekal. Tapi kita sekarang karena beriman kepada Yesus, kita sudah dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan. Ya, kita masuk menerima kehidupan yang kekal. Ya, ini kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, Dia yang memberi langit, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita seperti burung raja wali. Ya, ini berkat. Kalau sampai dengan hari ini kita masih berkumpul bersama-sama, duduk diam di rumah Tuhan, itu karena kekuatan yang kita miliki daripada Tuhan. Ya, bukan oleh kekuatan kita, kegagalan kita, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Kita masih tetap eksis, setia, mengikut dan melayani Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Iya, haleluya. Itu poin yang pertama. Tidak boleh kita lupa diri kita ini, pribadi kita. Saya, ya, tidak boleh lupa siapakah saya, siapakah Pak Samuel ini di mata Tuhan. Kalau di mata manusia, mungkin kita berkata, saya kan seorang gubernur, saya kan seorang kepala sidang, saya seorang dosen. Ini di hadapan mata manusia. Tapi di pandangan mata Tuhan, ya diri kita seperti apa? Pribadi kita itu siapa? Ya, di sini dikatakan dalam ayat 14, diri kita seperti debu atau abu. Ya, kalau Ibu Tumali, Kejadian 2 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ulangi Bapak Ibu, perhatikan ayat
ketika itulah Tuhan Allah membentuk atau menciptakan manusia itu dari debu tanah, bukan dari emas dan perak, permata, tapi dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk atau ciptaan yang hidup. Saya memberikan ilustrasi contoh Bapak Ibu. Dari bacaan ini kita diciptakan, dibentuk dari debu tanah. Mungkin ini pendapat saya, belum tentu pendapat Bapak Ibu sama dengan saya. Ya, ini mungkin waktu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, maka jadilah manusia yang seperti patung. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, Tuhan menciptakan kita ada dari debu tanah seperti patung. Ya, di perempatan saya, karena perempatan Tokohaneta, dulu itu ada polisi, ya, Pak Polisi yang berdiri. Ya, ini sebuah patung lah, berdiri, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, tapi punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya mata tidak bisa melihat, dan seterusnya. Manusia kira-kira seperti itu setelah diciptakan oleh Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya patung manusia itu bisa berbicara, bisa berkata-kata? Di sini dikatakan, ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia yang seperti patung tadi dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu manusia yang tadi seperti patung, punya hidup tapi tidak bisa mencium. Masakannya enak. Ya, apa yang dilakukan? Tuhan menghembuskan napasnya atau rohnya ke dalam manusia. Maka seketika itu juga manusia seperti patung tadi menjadi makhluk yang hidup. Ya, karena manusia diciptakan dari debu tanah, maka ayat selanjutnya mengatakan kita ini harus kembali kepada tanah. Ya, kalau ada kematian bawa ke pelampok, ya nanti dibacakan ayat yang ada hubungan dengan kematian. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi siapakah kita ini di pemandangan? Kita ini adalah debu tanah, tidak berharga di mata Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ada ayat lagi yang lain. Kita akan baca Kejadian 3. Ya, masih sama Bapak Ibu. Ayat 19, silakan. Ketik baca 3 ayat 19. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Ya, benar. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, itu ingat ya, atau buat kita semua. Hari ini kita sehat, kuat, gagah perkasa. Tapi akan ada saatnya, ya, kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya, siapakah kita ini di mata Tuhan? Ya, diri kita dibatasi umur yang singkat atau umur yang pendek. Jadi yang pertama tadi, kita ini adalah debu, ya, atau abu,
Kemudian yang kedua, siapakah kita? Kita ini dibatasi umur yang singkat atau umur yang pendek. Ya. Kalau zaman perjanjian lama, ya perjanjian lama, wah, umur manusia itu sampai ratusan tahun. Siapakah umur yang paling panjang? Ingat tidak? Lupa semua. Ya saya juga lupa. Ya, dibatasi dengan umur yang singkat, umur yang pendek. Kita masuk mengatakan apa? 70, 80, lebih dari itu. Ya, penderitaan itu nyata, fakta yang tidak bisa dibantah. Haleluya. Ya, satu lagi. Iya. Nah, yang ketiga, jangan dulu kita benarkan diri kita dibatasi umur yang singkat atau pendek. Kemudian kita ini seperti rumput dan bunga rumput. Tolong buku Malik ayat 14, 15 dan 16. Siapakah kita di mata Tuhan? Mazmur 103 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab Ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, Ya. seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ya, cukup Bu. Manusia digambarkan seperti rumput atau bunga rumput. Apa maksudnya yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ya, artinya fana. Hidup manusia itu tidak abadi di dunia. Sementara ya, hotel yang sementara kita tempatinya di dunia ini, nanti akan pada saatnya kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal. Ya, diri kita seperti itu, Bapak. Tidak berharga ya di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, kita Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi berharga di mata Tuhan, kata Nabi Yesaya. Yang ketiga, jangan lupa membalas kasih Tuhan atau kemurahan Tuhan. Ya, kita mau baca ayat ini Bapak Ibu. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Silakan. Mazmur pasal 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya, coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ini kata Daud. Ya, dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Dia introspeksi, mawas diri. Ya, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan yang telah diterima. Kalau kita baca di dalam kitab Samuel, ya, tatkala Daud pulang dari medan peperangan, ya, melawan musuh-musuh, ya, maka dia disambut, ya, oleh gadis-gadis yang cantik, ya, sambil berkata, ya, Saul, apa ya? Coba bantu Pak Jumali. Kita Samuel aku menghadap pulang dari peperangan. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa itu berapa sih? Saya tidak tahu, tidak paham. 10.000. Oh gitu. Ya, Saul membunuh beribu-ribu dan
dulu berlaksa-laksa. Wah, ketika Saul mendengar, ya kupingnya menjadi panas, matanya melotot, diambilnya tombak, lalu ditikam, ya sampai 2 atau 3 kali. Jaraknya dekat Bapak Ibu. Ya kalau jaraknya jauh ya pasti sama. Ini jaraknya cuma ya 1-2 meter. Kalau bukan Tuhan, ya pasti mati. Ya ketika Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia ingat peristiwa ini, ya pertolongan Tuhan. Ya lalu dia mengambil satu kesimpulan seperti yang terdapat di dalam ayat ini. Apa yang kubalas kepadamu Tuhan atas segala kebaikan kepadaku. Ya Bapak Ibu, kita semua hari-hari ini ya selama 2 tahun terjadi corona, kita yang hadir pagi ini dalam keadaan selamat sehat dan karena siapa? Kebaikan Tuhan, kemudahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Ya, haleluya. Pribadi kita ya di pagi ini ingat ada 3 hal yang tidak boleh kita lupa dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan lupa kebaikan Tuhan secara jasmani maupun secara rohani. Yang kedua, tidak boleh kita lupa ingat bahwa kita ini debu tanah. Ya, kita ini seperti uang. Ketika diterpa angin menjadi hilang. Ya, lenyap dalam sekejap. Ya, dunia ini bukan dunia yang abadi kekal, sementara. Ya, kapan kita dipanggil? Gak tahu, terserah. Yang di atas Tuhan. Ya, manusia ya seperti bunga rumput yang ada di padang belantara. Jangan lupa, yang ketiga jangan lupa membalas kasih Tuhan. Dengan apa yang kita balas kepada Tuhan? Nah, dulu gereja ini kan kalau ibadahnya pakai bangku panjang, tapi oleh berkat Tuhan gereja bisa ya gotong royong. Ini pakai kursi lipat ini kan lebih keren. Kalau pakai kursi bangku panjang, pantatnya sapi, diganti dengan kursi yang empuk ini. Ya, nah setelah selesai ibadah kebaktian kita pulang. Ya, saya minta ya tolonglah anak-anak muda bantu ini mengangkat kursi-kursi ini ditumpuk supaya apa Bapak? Nanti minggu yang akan datang kalau mau dibersihkan ya kan enak. Tapi kalau masih begini ya membersihkan gereja ini ya agak berat, makan waktu. Ya saya pernah menempuh sendiri ya dulu Bapak Ibu. Sekarang sudah begini tua dan tidak sanggup. Ya, ada 3 poin yang saya sampaikan pagi ini kepada sidang jemaat. Hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus, merupakan rutinitas setiap bulan. Pada minggu yang pertama kita terima perjamuan kudus. Nanti besok hari Jumat tanggal berapa ya? 15 ya itu kan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan kepada sidang jemaat, kalau ada hari raya Kristen, tentunya kantor, sekolah dan sebagainya libur, tutup. Tapi yang namanya gereja, itu gereja tidak pernah tertutup, selalu dibuka. Untuk apa maksudnya? Supaya orang Kristen, anak Tuhan bisa datang beribadah kepada Tuhan, disertai dengan perjamuan kudus. Ya, 2 kali perjamuan kudus. Jadi kita bertemu kembali minggu yang
firman Tuhan, berbagailah orang yang mendengar dan menyimpannya dengan baik. Amin. Ya, kita lagi berdiri, Bapak Ibu. Kita akan naikkan satu pujian Kolom 45, pujian yang akan dinaikkan kepada Tuhan. Ya, sebuah lagu. Bukan?
oleh hamba-hamba Tuhan, tidak jatuh di atas tempat yang berbatu, semak duri dan sebagainya, tapi firman-Mu tertanam jatuh di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dalam berkat Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Amin. Sekarang saudara kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan bimbingan Allah menyertai kita mulai saat ini sampai maranatha. Terimalah berkat ini